Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Sebelum kami menjalaninya, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami supaya kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal satu yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, yang kita baca tadi mengisahkan kepada kita pada satu saat Tuhan Allah menugaskan Samuel untuk mengurapi Daud untuk menjadi raja. Ketika dia sampai di keluarga Isai, ternyata dari anak-anak yang ditampilkan tidak ada seorang pun yang hendak Tuhan pilih. Dan kemudian Samuel menanyakan hal itu kepada Isai, apakah masih ada anak yang lain? Dan dikatakan masih ada yang tidak diperhitungkan, yaitu Daud yang sedang mengembalakan kawanan kambing domba. Tapi setelah Daud ditampilkan, Tuhan berkata, "Inilah dia." Dan kemudian Samuel mengurapi Daud untuk kemudian menjadi raja Israel kelak. Kita lihat di sini saudara, Daud sama sekali tidak mengharapkan, bahkan mungkin berpikir pun tidak untuk menjadi raja. Apalagi dia tidak memperjuangkan, tidak berkampanye, tidak melakukan segala macam cara demi untuk mendapatkan jabatan dan kuasa sebagai raja tadi. Itulah yang kita lihat pada Daud. Tapi saudara-saudara, memang sebenarnya apabila seseorang menginginkan mendapatkan suatu jabatan atau suatu kuasa, itu tidak salah. Itu suatu yang sah-sah saja. Yang salah adalah apabila seseorang demi untuk mendapatkan satu jabatan atau kuasa melakukan segala macam cara, baik yang benar maupun yang tidak benar, itulah yang salah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita ingat bahwa sebentar lagi tahun 2024 akan ada pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif yang saat ini pun suasananya sudah mulai terasa. Kita ingat pada tahun 2014, 2019 pada saat pemilihan presiden, kepala daerah, anggota legislatif, persaingan begitu ketat. Orang-orang yang menginginkan mendapatkan jabatan atau kuasa telah melakukan segala macam cara, baik memfitnah, menyebar berita hoax yang buruk tentang saingannya, baik melakukan tindakan menyebar isu, menyebar fitnah, bahkan menyebar uang untuk mendapatkan kuasa atau jabatan tadi. Dan tidak sedikit yang malah demi untuk mendapatkan itu mengorbankan rakyat yang akan dipimpinnya sampai rakyat menjadi terpecah dengan menggunakan segala macam cara politik, identitas, agama sekalipun dipergunakan sebagai alat untuk mendapat kuasa atau jabatan tadi. Nah, saudara-saudara, dapat kita bayangkan kalau seseorang demi untuk mendapatkan jabatan atau kuasa melakukan segala macam cara termasuk yang tidak benar, fitnah, memecah belah masyarakat, maka apa yang dapat kita harapkan dari pemimpin yang seperti itu kalau kelak dia mendapatkan jabatan atau kuasa itu? Sudah tentu dia akan menggunakan jabatan atau kuasa yang didapatnya itu untuk kepentingan sendiri, sekalipun mungkin mengorbankan orang banyak, mengorbankan rakyat. Karena kalau untuk mendapatkan itu saja semua yang tadi dia lakukan, apalagi setelah dia mendapatkannya. Nah, saudara-saudara, kita lihat suatu yang sangat berbeda adalah pada Daud tadi.
Daud untuk mendapatkan kuasa itu, dia tidak memperjuangkan, dia tidak berkampanye, dia tidak menyebarkan fitnah, hoax dan sebagainya. Bahkan ketika ada kesempatan untuk dia membunuh Saul yang adalah raja yang akan digantikannya, Daud sama sekali tidak mempergunakan kesempatan itu. Karena Daud yakin bahwa jabatan atau kuasa itu adalah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Dan kalau Tuhan yang memberikan, maka dia dapat melaksanakan atau mempergunakan jabatan atau kuasa tadi dengan pertolongan dan berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyenangkan banyak orang, dan pasti juga menjadi berkat dan menyenangkan bagi dirinya sendiri. Itulah yang kita lihat pada Daud, dan biarlah seperti itu juga lah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, di tempat pekerjaan, di masyarakat, dimanapun juga, dalam kita memperjuangkan untuk mendapatkan jabatan atau kuasa yang sebenarnya. Untuk mendapatkan itu sendiri bukan sesuatu yang salah, sesuatu yang sah-sah saja. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Kami mendengar, melihat bagaimana Daud untuk mendapatkan kuasa jabatan, dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang memilih, sehingga Tuhanlah yang memberkati. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga dapat belajar dengan suatu keyakinan seperti Daud tadi. Tuhan, berkatilah hidup kami, keluarga kami sepanjang hari ini, jauhkanlah dari segala yang tidak dikehendaki. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami panjatkan syukur dan doa kami. Saudara, Tuhan memberkati.